risol buatan mantan istriku enak banget kan? Iya suamiku, ternyata emang risolnya seenak itu ya. Aku nggak nyangka kalau dia bisa bikin risol seenak ini. Ayo kita habiskan semua risol ini. Aduh, sayang, perutku rasanya mau meledak. Jualan risol kok makin hari untungnya berasa makin tipis banget sih ya. Harga sayur-sayuran semakin hari juga semakin mahal. Keuntungannya udah tipis, makin tipis aja dari jualan risol. Belum lagi harga minyak juga naik. Semua harga bahan-bahan pokok terus melonjak tinggi. Kadang bingung juga gimana ini caranya jualan kalau untungnya kecil banget. Bahkan kalau diakumulasikan saja keuntungannya nggak sampai 10%. Gimana ya solusinya biar aku tetap jualan tapi punya untung yang lumayan? Pelanggan sih udah banyak banget yang order lagi. Tapi kalau jualan untung tipis aku juga nggak mau. Cuma dapat capeknya doang. Apa aku kecilin aja ya ukurannya? Ah, nanti yang ada malah pada komplain lagi. Kalau harganya dinaikin juga pasti malah nggak laku. Dah lah, bingung banget dipikirin mah. Yang penting jalanin aja dulu. Ya kali sih nanti gak ketemu jalannya. Sekarang bahan-bahan semuanya udah habis. Aku minta antar bapak ke pasar dulu buat belanja bahan-bahan buat risol. Gimana Bu, jualan risol ibu tahun ini? Apa semakin ramai dari tahun-tahun sebelumnya? Ya alhamdulillah sih Pak, kalau pelanggan mah 3 kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma ya kan makin kesini harga bahan-bahan pokok di pasar juga semakin naik dan mahal. Jadi keuntungan yang ibu dapat setiap tahunnya malah makin menipis. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Yang penting kan lancar. Gak apa-apa untung sedikit. Kalau dikumpulin terus kan jadi bukit. Yang penting muter uang modal Bu. Ya juga sih Pak, daripada nggak ada pemasukan sama sekali kan ya. Terus kita sekeluarga juga kan jadi bisa makan risol sepuasnya. Nah itu ibu tahu Bu, kalau kita terus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, gak bakal ada habisnya Bu. Di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Ya juga sih Pak, cuma kadang ibu mikir aja, kalau untungnya gini terus yang ada ibu cuma dapat capeknya doang. Udah gak apa-apa Bu, hitung-hitung ibu sedekah tenaga sama orang-orang yang lagi pada puasa. Bener juga Pak, semoga aja ibu selalu sehat biar terus bisa jualan. Amin. Bang, saya beli wortel sama kolnya dong, masing-masing 1 kilo ya. Oh iya Bu Imas, tapi harga sayuran per hari ini melonjak tinggi. Wortel sekilonya 30.000, kol 1 kilonya juga 25.000 Bu. Hah, yang bener bang, kok bisa sih mahal banget? Iya Bu Imas, dari sana soalnya harganya pada naik. Udah gitu, lagi pada langka. Para petaninya lagi pada libur nanam sayuran. Mereka nggak kuat katanya, lemes kalau harus nanam sayuran sambil puasa. Oh, gitu ya. Ya udah nih uangnya bang, makasih ya. Pak, ayo kita pulang. Ibu udah selesai nih belanjanya. Ayo Bu, kita pulang. Bu, remnya belum Bu. Ah, tidak. Woi, ada yang kecelakaan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Cepat. Aduh, pusing. Hah, ini saya ada di mana? Aduh. Alhamdulillah Ibu Ima sudah sadar juga. Loh, kok saya ada di rumah sakit sih, Sus? Iya Bu, tadi ada beberapa warga yang datang bawa ibu ke sini. Katanya ibu kecelakaan di dekat pasar. Hah? Kecelakaan? Suami saya di mana, Sus? Gimana keadaannya sekarang? Suami ibu, Pak Jajang, mengalami luka yang sangat parah. Sekarang keadaan suami ibu koma. Oh iya Bu, pembiayaan suami ibu harus deposit dulu sebesar 30 juta. Apa? 30 juta? Ya Allah Pak, emangnya Bapak separah itu ya sampai butuh uang 30 juta? Ya sudah Bu, saya tinggal dulu ya.
Ya Allah, bagaimana ini? Aku harus mencari uang kemana untuk biaya pengobatan suamiku? Si bapak juga, kenapa segala koma sih pak? Mana kita gak punya BPJS? Kalau gini, ibu harus cari uang yang banyak kemana pak? Ibu bingung banget pak. Ya udah deh, kasihan bapak di rumah sakit. Sebaiknya sekarang aku balik lagi aja ke rumah sakit. Kasihan si bapak sendirian di sana. Tapi sebelum itu aku harus menyiapkan beberapa baju untuk selama menginap di sana. Nah, udah cukup nih kayaknya. Aku OTW ke rumah sakit dulu deh. Astagfirullah, bapak ini siapa? Kok ada di depan rumah saya? Saya debt collector. Di mana si Jajang itu? Suami saya nggak ada pak. Suami saya lagi dirawat di rumah sakit. Dia koma soalnya. Kemarin kita kecelakaan. Ada kepentingan apa ya bapak mencari suami saya? Saya mau menagih uang ke Pak Jajang. Uang? Uang apa pak? Pak Jajang itu punya utang sama bos saya sebesar 50 juta. Jadi saya mau minta uang itu dibalikin sekarang juga. Apa pak? 50 juta? Kok bisa sih si bapak punya utang sebesar itu gak bilang sama aku? Hei pak, bapak ini bohong ya? Ngapain saya bohong bu? Kalau nggak percaya, ibu tanya sendiri aja sama suami ibu. Astagfirullah pak, apalagi sih ini? Pak debt kolektor, maaf ya, saya belum bisa bayar utang suami saya. Soalnya saya juga nggak tahu menahu tentang uang itu. Suami saya juga nggak pernah cerita kalau dia punya utang sebesar itu. Saya juga nggak tahu uang itu dipakai apa sama suami saya. Alah bu, itu semua bukan urusan saya. Yang saya tahu uang itu harus dibayarkan sekarang juga, titik. Maaf pak, saya nggak punya uang sekarang. Tolong beri saya waktu ya. Ya udah, kamu saya kasih waktu selama sebulan. Kalau uang itu belum ada, saya seret kamu dari rumah kamu ini. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Bu Imas, kenapa kemarin gak jualan risol? Saya kesini loh nyari-nyari risolnya Bu Imas. Iya bu, maaf. Kemarin itu saya dan suami mengalami kecelakaan pas pulang dari pasar. Nah sepertinya untuk beberapa waktu ke depan saya nggak jualan dulu. Suami saya koma di rumah sakit. Astagfirullah Bu Imas, saya turut berduka cita ya. Semoga suami ibu Pak Jajang segera diberi kesembuhan. Terus ini Bu Imas mau ke rumah sakit lagi bawa baju? Iya nih bu, soalnya saya belum ambil baju. Ya udah bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Hati-hati ya Bu Imas. Ayo dong sadar pak. Udah mah jualan risol ibu sedang tidak baik-baik saja karena harga sayur-sayuran sangat mahal. Ditambah bapak koma. Ibu bingung harus cari biaya bapak di rumah sakit ini kemana. Ibu udah nggak punya uang pak. Terus juga tadi pas di rumah ada debt collector nagih ke rumah. Katanya bapak punya utang sebesar 50 juta pak. Dipakai apa pak uang itu? Kok ibu nggak tahu menahu tentang uang itu? Jadi gimana bu? Pak Jajang ada kejadian yang janggal gak tadi bu? Enggak kok sus, suami saya dari tadi diam aja. Saya ngobrol aja kayak orang gila, sayangnya ngomong sendiri mulu. Yang sabar ya bu, kalau orang koma itu emang gak sadar bu. Insya Allah secepatnya suami ibu ini cepat sembuh kok. Amin. Nyam 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 nyam. Buset, Dani risol mayo rasanya enak banget sih. Sampai beli 10 biji aja masih kurang. Hah? Risol mayo? Apa aku hijrah aja ya jualannya? Dari risol sayuran aku ganti aja ke risol mayo. Lagian kan aku juga tahu kalau risol mayo itu isinya cuma mayones sama telur rebus aja. Bahannya jauh lebih murah daripada sayur-sayuran. Iya bener, aku harus jualan risol mayo. Pasti aku bisa mendapatkan uang dengan cepat. Apalagi kalau pakai telur busuk untuk toppingnya. Modalnya pasti akan semakin murah. Sus, kalau boleh tahu risol mayonya itu berapa per bijinya? Standar sih bu, kayak risol biasa aja. Satu bijinya 4.000. Harga jualnya 2 kali lipat lebih mahal daripada harga risolku. Iya, aku harus berjualan risol mayo. Sus, kalau suami saya ditinggal di sini nggak apa-apa kan? Saya mau cari uang buat bayar rumah sakit ini. Ya nggak apa-apa banget dong bu. Ibu tenang aja. Di sini kan banyak suster yang jagain suami ibu. Jadi kalau ibu mau cari uang nggak apa-apa kok ditinggal. Ya udah, kalau kayak gitu saya titip suami saya ya, suster. Saya mau cari uang dulu. Soalnya ada peluang bisnis besar yang harus saya garap. Iya dah, serah ibu aja. Bisnis gede atau kecil terserah ibu.
Jagain suami saya, Sus. Jangan digodain tapi. Dadah. Aduh, ada-ada aja Bu Imas itu. Loh, Pak, kok itu banyak telur di tempat sampah? Iya, Bu. Itu telur busuk yang sudah tidak layak untuk dijual. Makanya saya buang, Bu. Kalau buat saya aja boleh nggak, Pak? Saya butuh buat pupuk. Ambil aja sih, Bu. Kalau mau nggak apa-apa. Udah jadi sampah juga. Makasih ya, Pak. Makasih. Nah, ini cukup nih kayaknya. Pak, makasih ya. Harga bahan jualan mahal, tapi para konsumen mau harga murah terus. Gak usah bingung. Mari kita manfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak layak makan. Sekarang mari kita membuat risol Bu Imas dengan inovasi terbaru, yaitu risol mayo telur busuk. Pertama, mari rebus telur busuk yang dipungut dari tempat sampah. Wah, telurnya udah matang. Sekarang tinggal dikupas, lalu potong-potong deh. Lalu mari gulung-gulung risolnya. Yang pertama, tambahkan telur di atas kulit lumpia. Lalu setelah itu tambahkan mayonesnya. Setelah semuanya sudah ditambahkan, sekarang mari gulung-gulung. Risolnya sudah digulung semua. Lanjut kita goreng, habis itu jualan deh di teras rumah. Risol Bu Imas kembali hadir. Kali ini risol Bu Imas hadir dengan inovasi terbaru, yaitu risol mayo. Yuk semuanya dibeli risolnya, cocok buat dijadiin takjil. Wah, Bu Imas, sekarang risolnya ganti varian ya? Iya dong, Bu, kan biar para konsumen saya nggak pada bosen dengan varian yang itu-itu aja. Ya udah, saya mau nyobain dulu ya, Bu, 10 biji. Tapi maaf, Bu, kalau yang ini harganya 3.000, soalnya kan bahannya beda. Ya udah, gak apa-apa, Bu, saya beli 10 biji. Oke, Bu, oke. Nah, ini Bu risol mayonya. Makasih ya. Ini Bu Imas uangnya. Wah, uangnya banyak sekali. Ternyata benar, inovasi terbaruku risol mayo yang terbuat dari telur busuk ini bisa membuat jualanku yang sebelumnya emang rame makin rame karena ada inovasi jualan baru. Hahaha, kalau gini terus aku bisa bayar semua hutang Bapak dan biaya rumah sakit Bapak juga. Akhirnya karena risol mayo telur busukku, aku bisa mengumpulkan uang sebanyak 150 juta. Uang ini akan aku gunakan untuk membayar hutang Bapak dan biaya rumah sakit Bapak. Sebaiknya aku ke rumah sakit sekarang deh. Mana uangnya? Udah ada kan? 50 juta kan? Ini ambil uangnya. Nah, gitu dong. Utang Jajang lunas ya. Thank you. Tinggal urus pembayaran biaya rumah sakit Bapak deh. Loh, Mbak ini siapa? Kok Mbak jenguk suami saya? Loh, kamu kok bisa ada di sini? Aku panik. Kamu nggak ada ngabarin aku terus sih sayang. Aku kan sebagai pacar kamu jadi khawatir. Jadi dia ini selingkuhan kamu, Pak. Tega kamu, Pak, sama aku. Ini uang untuk biaya rumah sakit kamu. Aku gak sanggup melihat semua ini, Pak. Hatiku masih sangat sakit. Sampai kapanpun aku akan dendam sama laki-laki itu. Apa salahku? Padahal aku ini kurang apa sampai dia selingkuhin aku. Bu Imas jualan sesat ya? Kok saya habis makan risol Bu Imas langsung sakit perut gini sih? Bu, jangan asal fitnah ya. Kalau ibu fitnah saya seenaknya, saya tuntut ibu ke penjara. Ya udah. Iya, Bu. Saya nggak punya bukti. Maafin saya. Hai Imas, apa kabar? Baik, ada apa? Tumben kesini? Suamiku, sepertinya dia nggak suka ada aku di sini. Nggak usah lebay, saya nggak apa-apa kok. Imas, saya kesini karena saya kangen makan risol buatan kamu. Saya mau membeli risolmu dong. Dengan senang hati aku akan menjualnya. Hahaha, biar mampus kamu. Ini, bawa aja risolnya, nggak usah bayar. Makasih ya Imas. Ayo istriku, kita pergi. Pak, sesungguhnya aku masih cinta. Aku sangat merindukanmu, Pak. Tapi kenapa Bapak tega mengkhianati cinta suciku ini, Pak? Gimana sayang?
risol buatan mantan istriku enak banget kan? Iya suamiku, ternyata emang risolnya seenak itu ya. Aku nggak nyangka kalau dia bisa bikin risol seenak ini. Ayo kita habiskan semua risol ini. Aduh, sayang, perutku rasanya mau meledak. Aduh, kekenyangan banget. Aduh, sayang, perutku tiba-tiba jadi sakit gini sih. Aduh, sakit. Wah sayang, kamu kenapa? Aduh sakit. Sebelum aku pingsan, aku harus telepon ambulan. Halo ambulan, tolong saya dan suami saya. Kami nggak kuat, perut kami sakit banget. Ambulan, tolong. Baik, Bu. Kami akan langsung meluncur ke sana mengirim ambulan. Aduh, perutku, sakit. Aduh, dokter, perut saya ini kenapa sakit sekali ya rasanya? Ini semua akibat kalian berdua mengkonsumsi risol yang terbuat dari telur busuk. Untung aja kalian segera dilarikan ke rumah sakit, karena kalau terlambat kalian akan bernasib naas seperti dia. Loh, Imas, kamu ada di sini? Kamu kenapa, Imas? Dok, dia kenapa, Dok? Dia sudah meninggal karena keracunan risol yang sama seperti kalian. Suster, antar jenazah itu ke kamar jenazah ya. Baik dok. Loh, kok bisa sih, dokter? Bagaimana bisa ya? Jadi katanya sih begini. Aku tak sanggup melihat kamu dengan wanita lain, Pak. Hati ini rasanya sakit sekali. Jika tidak denganmu, maka tidak dengan yang lain, Pak. Aku bosan hidup. Hidup ini terlalu menyakitkan untukku. Aku akan makan risol ini sebanyak mungkin. Nyam, nyam, nyam. Imas, kamu kenapa sampai sebegitunya? Seharusnya kamu tidak perlu mengakhiri hidupmu. Maafkan aku, akulah penyebab semua ini.